Sekarang udah. Udah ya. Oke. Ada Dokter Murni. Ini ada kawan kakak nih. Siapa? Guru kakak, bukan kawan. Dokter Murni. Oh, Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu. Oh Ibu. Jadi tadi udah masuk di grup Komi juga. Terima kasih sudah. Terima kasih. Masya Allah. Kak, di YouTube masih waiting for Mira Kartiwi. Udah nyala kok. Udah nyala, alhamdulillah di YouTube. Waalaikumsalam, Cikgu. Oh Ibu. Oke. Udah nyala ya. Di tempatku belum, Kak. Sama belum Refresh. juga. Coba di refresh lagi deh. Kalau di kakak sih udah. Aku buka di YouTube deh. Itu linknya ya. Link YouTube-nya. Masih sama, Kak. Oh iya. Ya. Di HP ya, di laptop ya. Oh, ini link yang baru kah? Atau yang sama tadi, Kak? Sama harusnya. Mungkin tadi streaming key-nya beda mungkin. Coba di-share yang ini. Coba. Oke, masuk. Linknya yang baru ini udah masuk. Kita mulai aja ya. Ya. Boleh, silakan. Oke. Oke, sambil menunggu yang pada masuk, kita buka aja dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan kasih sayangnya kita diberikan kenikmatan berupa iman, Islam, dan juga kesehatan meskipun masih dalam PSBB atau MCO ya di Malaysia. Kita masih tetap bisa bertatap muka walaupun lewat udara. Salawat dan salam semoga tercurah limpah kepada Rasulullah SAW, uswah dan qudwah kita, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, tabi'in dan tabi'at, dan akhirnya kita selaku umatnya. Agar lebih berkah lagi, kita buka dengan baca Al-Fatihah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke, selamat datang kepada para peserta yang sudah hadir di Zoom. Juga webinar ini disiarkan langsung di YouTube. Linknya sudah dibagikan. Singkat pengenalan,
kajian ini dilaksanakan oleh KOMI. KOMI ini diinisiasi oleh alumni Akhwat IAUM, dan alhamdulillah ini adalah yang ke-6 kalinya KOMI diadakan di bulan Ramadan. Selama bulan Ramadan ini kita dilaksanakan setiap hari Senin dan Kamis, dan insya Allah untuk kedepannya akan reguler setiap minggu. Untuk materinya, temanya akan bervariasi. Ada yang dari IT, ada yang dari engineering, ada yang psikologi, bahkan keuangan Islam, ekonomi syariah, dan lain-lain. Oke, kita sudah bersama dengan narasumber kita. Saya akan bacakan dulu CV beliau. Beliau adalah Associate Professor Dr. Mira Kartiwi. Saat ini beliau adalah seorang dosen di IAUM, juga merupakan seorang IT dan cyber parenting activist. Betul ya? Beliau ini mengenyam pendidikan S1, S2, dan S3 dari University of Wollongong, Australia. Masya Allah. Saat ini sudah dikaruniai 2 orang anak dan sedang bermukim di Malaysia. Oke. Agak tidak memperpanjang waktu, kita persilahkan saja kepada narasumber Dr. Mira Kartiwi untuk menyampaikan materinya mengenai role of Muslimah in digital age. Dipersilahkan. Oke, jazakumullah khair. Titami, adikku ketemu besar ya, adik ketemu gede. Masya Allah, senang banget ketemu Antuna semua, ketemu teman-teman semua. Masya Allah, dengan izin Allah ya. Akhirnya Allah takdirkan bertemu di sini, di suasana yang bukan ideal, tapi adalah suatu kenikmatan sendiri dari Allah, kita bisa dipertemukan di tempat ini, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh la nabiyyu ba'dah. Waktifillah yang anak kasih karena Allah, dengan izin Allah kita bertemu, dan setiap pertemuan yang dimulai dengan kebaikan, dengan niat kebaikan, insya Allah akan berbuah kebaikan pula, gitu ya. Dan hari ini qadarullah akhirnya dengan izin Allah gitu ya, walaupun kami sudah mempersiapkan topik lain, tapi Allah berikan kesempatan juga buat kamera untuk berbagi dengan Antuna gitu. Artinya setiap skenario yang Allah buat itu, apakah itu baik atau tidak baik, maksudnya apakah itu menyenangkan kita atau menyedihkan kita, Allah sebetulnya sudah menyiapkan suatu hikmah di belakangnya, dan semuanya adalah kesempatan kita untuk berbuat baik. Tidak ada satu masalah pun yang Allah buat, yang Allah berikan pada kita dengan tujuan membuat kita jatuh gitu. Karena itu janji Allah ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Insya Allah kita coba hari ini topiknya, tadi karena diminta yang sudah siap, jadi kamera siapkan yang sudah siap untuk dibagi hari ini. Bentar ya, ingin coba sharing screen. Oke. Bisa kelihatan ya ini presentasinya? Kelihatan ya? Bisa. Oke, alhamdulillah. Alright. Oke, jadi tadi pasti tanya bisa sharing apa Kak? Sharing yang paling mudah, yang paling dekat dengan Kakak, yaitu tentang digital, karena background Kakak kan IT ya. Jadi hari ini mungkin yang paling
bisa Kakak sampaikan, dan insya Allah Kakak niatkan karena Allah, karena setiap kebaikan itu nanti akan berbuah menjadi baik kalau niatnya betul ya. Jadi Kakak niatkan ini semua karena Allah, semoga nanti kebaikan ini menyentuh hati Antuna dan semakin banyak muslimah yang menjadi content maker gitu ya. Jadi topiknya hari ini adalah peran muslimah di era digital, content maker atau customer atau versus consumer. So menjadi content maker atau consumer. Mungkin sebelum ini ya, sebelum kita masuk ke topiknya ya, Kakak mau bikin sedikit survei gitu ya, karena judulnya ini spiritnya selalu data analis nih kalau backgroundnya data analis ya. Jadi Kakak ingin tanya tentang siapa sih kita, apakah kita content maker atau kita content consumer. Ini Kakak mau sharing sedikit nih, kelihatan nggak ya nih ya? Kalau Antuna boleh masuk ke menti.com, terus masukkan kode. Ini semuanya boleh ikutan ya. Yang di YouTube boleh, yang di Zoom juga boleh. Tinggal masukkan ini 528444. Kamera pengen tanya, kita ini menurut kalau kita tanya diri kita sendiri, kita ini siapa sih? Kita ini content maker atau content consumer? Salah. Pertanyaan sebelumnya nih, Afwan. Jap. Oke. Ini ya, ini dulu Afwan. Pertanyaan yang pertama, pernahkah saya menghasilkan satu konten kebaikan untuk dikonsumsi publik? Kalau boleh dimasukkan jawabannya, nanti kita tunggu ya, mungkin sekitar 1 menit, 30 detik. Bisa diklik linknya di chat. Yang di YouTube juga boleh ikutan ya, silahkan tinggal dimasukkan menti.com dengan kodenya 528444. Ya, Afan. Nggak kelihatan ya ininya ya? Screen-nya ya? Oke. Kebayang ya, jadi alhamdulillah kayaknya yang lihat lagi lihat acara ini insya Allah lebih dari 11 orang, tapi dari 11 orang pun majority udah pernah buat konten semua ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Oke, sambil ngisi itu ya, kalau mungkin ini sedang di screen ini, mungkin yang selanjutnya bisa isi ini ya, apa sih yang seringkali membuat kita takut konten yang baik? Ini masukin aja kata-katanya, misalnya apa gitu, nanti kalau dikasih contoh jadi itu yang keluar ya. Jadi apa sih yang bikin kita takut untuk menghasilkan konten yang baik biasanya? Tinggal ditulis aja katanya, itu up to 3 words, sampai 3 kata. Oke.
Oke. Oke, alhamdulillah. Oke, so ini ya rata-rata ya. Ini sambil terus masuk nggak apa-apa, dikumpulkan terus ininya. Sekarang kita balik ke ini ya, konten lagi. Oke, right. Oke, kelihatan ya, Tami slide-nya ya? Kelihatan teh. Oke, Zakila. Alright, so tadi udah kelihatan semua ya kekhawatiran kita, which is valid gitu. Ini tadi pertanyaan yang Teteh tanya ya, yang kamera tanya tadi ya. Pernahkah saya menghasilkan satu konten? Tadi majority sudah, berarti di antara kita minimal pernah posting sesuatu lah yang niatnya untuk kebaikan publik gitu. Dan kenapa? Sekarang pertanyaannya kenapa kita harus belajar menghasilkan konten yang baik? Jawabannya tadi ini ya, untuk yang paling penting adalah kita menghadapi ini. Takut salah dalil, takut kontroversi, takut jadi kontroversi, takut dijudge, takut kualitasnya kurang baik, takut disalahpahami, takut standarnya nggak tepat gitu ya. Ini memang kebanyakan ketakutan yang biasanya atau Tamara sendiri pernah alami gitu ya. Tamara sendiri pernah alami gitu. Jadi ini bukan suatu yang apa, teman-teman bisa lihat ya, bukan ketakutan kita itu bukan ketakutan kita sendiri ternyata. Semua orang yang pernah posting pun begini ketakutannya gitu. Dan mungkin kalau kita bikin survei ya, berapa banyak sih yang pernah, maksudnya berapa banyak konten yang pernah kita hasilkan. Kamera yakin yang pernah bikin 10 dengan yang pernah bikin 1 pasti pernah sama-sama merasakan takut seperti ini gitu, takut salah dalil, takut dijudge, takut jadi viral, takut dianggap sok pinter ya. Maksudnya ini ketakutan yang valid. Apakah kita pernah menghasilkan 1 atau 10? Bahkan kamera sendiri setiap hari ya, ketika mau bikin itu mikir dulu gitu. Ini apakah akan menjadi kebaikan atau nanti malah menjadi sesuatu yang secara pribadi kamera nggak bisa antisipasi gitu. Tapi kita ada langkah-langkah mudah nanti untuk bisa tetap produktif ya, menghasilkan kebaikan. Jadi kenapa belajar menghasilkan konten itu penting? Yang paling penting adalah tadi ya, untuk mengantisipasi apa yang akan terjadi ketika konten itu sudah dihasilkan dan juga memastikan bahwa ikhtiar kita menghasilkan konten itu maksimal gitu kan. Jadi di sini perlu ada upaya, perlu belajar dulu gitu ya. Sebelum kita mengajar kan harus belajar dulu ya. Kan balighul anni walau ayah ya. Artinya kita kan sampaikan walau satu ayat, tapi untuk menyampaikan satu ayat itu kan kita harus belajar dulu ya. Ayat yang harus disampaikan itu apa gitu kan. Jadi di sini kenapa harus belajar menghasilkan konten itu penting gitu ya. Minimal kita bisa lihat dari beberapa poin ini ya. Satu, dakwah itu adalah kewajiban gitu. Ini bukan kewajiban bagi para ulama saja gitu. Kalau kita lihat di ayatnya, kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Wa tu'minuna billah, dan di sini ada selanjutnya ya. Tapi yang ingin kami angkat sebetulnya adalah ini ya, menyuruh kepada ma'ruf. Kalian adalah umat yang terbaik. Kalian bukan ke sebagian, bukan ke sekelompok orang, bukan ke sekelompok orang muslim, bukan ke sebagian kecil umat muslim, tapi kalian adalah semuanya gitu. Umat muslim adalah umat Islam adalah umat yang terbaik gitu, yang dilahirkan untuk manusia. Maka tugas kita setiap individu adalah menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Semuanya, setiap individu, mau suka mau nggak suka, mau bisa mau nggak bisa, kalau nggak bisa ya harus bisa gitu. Karena kewajiban ini untuk kita semuanya gitu ya. Ini yang pertama harus kita sadari bahwa nggak ada yang dapat exemption gitu ya, nggak ada yang dapat pengecualian. Oh yang ini yang karena misalnya bidangnya IT nggak usah dakwah gitu, nggak ada gitu. Semuanya itu setiap dari kita punya kewajiban untuk berdakwah.
Dan ini ya ada dua ya. Di sini konteksnya berarti kita lihat dari dua sisi nih. Ada yang kita bisa melihat dakwah itu dari menyuruh kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, atau mencegah kepada yang mungkar. Nanti kita di sini bisa dua klaster, dua konteks konten yang bisa kita buat. Gitu. Apakah konteks kita nanti mau menyuruh kepada kebaikan atau mencegah dari yang mungkar. Untuk serang gitu, apalagi misalnya kita bilang sesuatu yang secara umum banyak yang masih melakukan gitu. Jadi artinya kita perlu kesiapan yang lebih untuk menghasilkan konten yang mencegah dari yang mungkar gitu ya. Yang kedua, ini adalah peluang gitu. Lihat ini sebagai satu masalah ya. Banyak orang melihat Afwan ya, ini Tamira matikan kameranya ya supaya lebih stabil internetnya. Nanti Tamira nyalakan lagi. Banyak orang melihat ini sebagai suatu masalah ya, masalah bahwa bertambahnya jumlah pengguna internet itu sebagai suatu musibah gitu, karena orang lebih banyak online. In a way iya betul gitu. In a way ketika banyak orang yang makin hook gitu ya, makin lebih fokus dengan gadgetnya dibanding orang di sekitarnya, itu adalah masalah betul. Dan kita nggak bisa deny itu ya, banyak masalah, banyak permasalahan sosial yang lahir dari masalah seperti ini. Tapi kan setiap masalah tadi ya, kembali ke poin pertama yang tadi saya sampaikan, bahwa setiap masalah itu kan sebetulnya peluang melakukan kebaikan ya. Artinya kita bukan melihat bahwa ini masalah dan oke, kelas gitu ya, there's nothing we can do about it, nggak bisa gitu. Ini adalah peluang untuk melakukan kebaikan. Kebaikan seperti apa gitu. Tadi ya kita mau sasar satu-satu nih. Kebaikan apa sih yang bisa kita buat dengan masalah yang ada kita hadapi sekarang ini. Kedua, ya maksud ini ya masih dalam konteks yang sama. Kenyataannya sekarang Suaranya berhenti, Kak. penggunaan internet banyak ya. Bisa jadi untuk research, bisa jadi untuk belajar, bisa jadi untuk macam-macam ya. Tapi kita zoom in spesifik untuk penggunaan sosial media, ternyata Masya Allah gitu ya. Di bulan April saja gitu. Angka unique users gitu ya, unique active users ini ada lebih dari 2,5 juta gitu. Bukan 2,5 juta, ini kan in millions ya, berarti ini ada tambah lagi 6 gitu ya. Berarti ini 2 billion users, kebayang bulan April aja gitu kan. Dan kita sebetulnya nggak usah lihat jauh ya. Kita mungkin bisa tanya ke saudara-saudara di sekitar kita, ke tetangga, ke sepupu, ke bahkan mungkin adik-adik kita gitu ya di rumah gitu. Bisa lihat berapa banyak minimal dalam sehari mereka akses sosial media gitu. Artinya ini kenyataannya bahwa sekarang kalau kita mau mengubah masalah ini menjadi suatu peluang kebaikan, kita bisa kita diberikan satu wadah gitu, kita diberikan satu sarana untuk menyampaikan kebaikan dengan cara yang lain gitu. Biasanya ngisi di forum-forum usroh gitu ya, yang biasanya ngumpul duduk bersama di masjid, saat ini kan kita sedang di dalam kondisi yang tidak wajar ya, tidak kita nggak bisa dapat privilege kayak gitu. Tapi kewajiban dakwah kan masih harus gitu. Nah, kita coba belajar melihat peluang yang lain. Artinya ini mungkin ini adalah salah satu peluang yang harus kita mulai tekuni sekarang. Oke, sekarang pertanyaannya ya oke lah kalau gitu ya. So what next gitu kan? Apakah saya harus berkicau setiap hari gitu? Apakah saya harus selalu tweeting setiap hari gitu kan? Kalau buat kamera ya, ada banyak sebetulnya yang konten tips-tips di online ya. Gimana sih cara menjadi content maker, banyak dan terlalu banyak, tapi kadang-kadang suka jadi hilang ruhnya gitu, karena kita mau menempatkan content maker bukan sekedar untuk producing konten ya, bukan hanya sekedar untuk memberikan konten, tapi kita ingin niatkan kembali ke peran kita di awal bahwa kita ingin berdakwah gitu. Konten ini adalah peluang untuk berdakwah gitu.
Konten ini adalah peluang kita untuk meninggalkan legasi yang kalau misalnya konten itu adalah konten yang terakhir kita produksi atau kita sampaikan, semoga itu adalah konten yang mengubah seseorang menjadi tahu dan mau untuk beribadah, misalnya tahu dan mau untuk berbuat kebaikan. Ini ya niatnya. Jadi kita bukan sekedar content maker as how to make things viral gitu ya, tapi kita menghasilkan suatu konten yang tujuannya adalah kebaikan. Karena tadi ya, karena niatnya, karena tujuannya kebaikan, maka on off kan Temera janji ya 3 ya, cuma 3 doang nih, nggak akan banyak-banyak. Tapi on off button-nya di sini ya. Artinya mau jadi 3 itu on off button-nya di sini. Switch untuk jadi atau maksudnya jalan start line-nya itu di sini ya. Setelah kita artinya mau mulai bikin konten itu dimulai setelah menyiapkan niat dan azam. Kalau niat dan azamnya sudah betul, let's push the on button, gitu ya. Jadi niatkan dan azamkan. Kenapa perlu niat yang baik? Tadi ya, innamal a'malu binniat. Kenapa perlu azam yang betul? Karena dalam menghasilkan konten itu kadang-kadang perlu kesabaran ya. Ada masalah teknis lah, ada masalah persiapannya lah gitu ya, dan ini kenapa azam itu penting. Kalau kita mulai ya dari yang pertama, tips kan 3 ya, janji nih Temera cuma 3 doang, akan banyak-banyak. 1, mulai dari hal yang paling penting bagi diri kita. Ya. Setelah tadi niat dan azam yang baik, mulai dari hal yang penting bagi diri kita. Kenapa? Tadi banyak ketakutannya seperti itu ya, takut dibilang sok tahu, takut dibilang sok pinter, takut salah dalil, dan sebagainya. Kalau kita mulai dari yang ini ya, kalau kita mulai dari yang paling penting bagi diri kita, kita akan memiliki ilmunya, kita sudah mengamalkan, gitu ya. Kenapa ilmu dan amal ini penting? Karena ketika kita memiliki ilmunya, kita sudah mengamalkan, akan menjadi mudah bagi kita untuk menjelaskan gitu ya. Dan kita ekspresinya nggak nyampe, maka akan lebih mudah bagi kita untuk menjelaskan. Karena kita sudah tahu yang penting itu apa. Nanti ya Temera akan bahas contohnya ya. Contohnya misalnya kita mau bikin telur dadar aja gitu ya. Yang ini bulan puasa ngomongin makanan. Biar kita fokus nanti nyiapin buat buka puasa ya. Misalnya kita mau bikin telur dadar, kita udah tahu cara gimana bikin telur dadar. Kita tahu banget gitu, dan kita pernah bikin telur dadar. Kita tahu banget tapi kita nggak pernah bikin juga nanti jadi masalah. Kita tahu banget, kita punya ilmunya. Ketika kita diminta untuk menjelaskan atau jelaskan bagaimana cara membuat telur dadar yang baik, kita tahu apa yang paling penting untuk bikin telur dadar yang baik. Masnonya mungkin yang jelas kita harus ada telur kan, kita harus ada alat buat menggorengnya, kita perlu alatnya gitu, kita tahu alatnya, kita tahu bahannya. Itu must know, itu must know. Orang perlu itu orang perlu tahu apa sih yang untuk menghasilkan telur dadar yang baik gitu ya. Must know-nya kita udah ketahui secara utuh. Dan good to know-nya gitu ya. Good to know-nya ini bisa jadi prioritas yang kedua gitu. Karena masalahnya dengan online konten itu kita harus paham bahwa orang memiliki waktu yang tidak banyak gitu ya. Dan kadang-kadang kemampuan orang untuk konsentrasi di online itu beda dengan ketika kita menjelaskan misalnya di forum gitu ya. Cara membuat telur dadar yang baik. Kita di depan forum, kita bawa telurnya, kita bawa penggorengannya, kita bawa alatnya. Orang ngelihat ketika mereka ngantuk pun kecium bau telur langsung bangun lagi gitu kan. Jadi kita harus tahu bahwa online ini jenis interaksinya beda. Jadi yang good to know ini bisa disimpan ke pinggir. Misalnya good to know-nya apa? Misalnya jenis penggorengannya yang baik, misalnya yang bagus tuh seperti apa sih, yang biar nanti kalau dibalikin tuh nggak akan lengket misalnya, atau jenis minyak yang baik itu seperti apa sih gitu ya.
itu good to know lah gitu. Atau research di belakang minyak yang baik itu seperti apa sih? Itu good to know lah gitu. Bisa diketepikan. Itu bisa jadi prioritas kedua. Kalau kita punya banyak waktu, masukkan. Kalau kita nggak punya banyak waktu, kita ketepikan. Nanti kita bisa bahas di misalnya tambahan ilmu untuk menggoreng telur dadar yang baik misalnya gitu ya. Jadi konten yang selanjutnya. Ini ya yang pertama ya. Yang kedua, kenali siapa sasaran audiens. Ini penting kenapa? Karena kita harus tahu nih nanti orang menerimanya seperti apa. Kan tadi salah satu ketakutannya adalah ini ya, misalnya disalahpahami. Ini banyak banget kan yang salah paham. Artinya orang melihat message itu lain dengan apa yang ingin kita sampaikan. Makanya kita harus kenali dulu siapa sih target audiensnya. Karena ketika kita tahu target audiensnya, kita akan melihat bahasa yang sesuai seperti apa, konten yang baik seperti apa, perlukah dengan video atau hanya cukup image saja gitu kan. Nanti akan ke arah sana ininya manfaatnya kalau kita sudah mengenali siapa sasaran audiens kita. Dan kalau ini sudah selesai ya, yang ketiga adalah pelajari alat. Kalau Uhti lihat ya, Antuna lihat ya, ini Temera walaupun bidang IT tapi tidak memulai dari alat. Biasanya teman-teman ada yang protes nih, kok orang IT tapi nggak percaya di manfaat teknologi. Bukan nggak percaya di manfaat teknologi, tapi teknologi itu harusnya ditempatkan untuk manfaat. Jadi teknologi itu cuma alat gitu. Ini yang message yang ingin Temera sampaikan. Teknologi itu cuma alat. Yang menjadi penting itu bukannya teknologinya gitu. Kalaupun misalnya Antuna ada konten yang baik, softwarenya tapi nggak punya yang mahal, software yang paling murah pun bahkan yang gratisan pun bisa menghasilkan konten yang baik. Artinya bukan penekanannya bukan di tools ya. Dan Temera nggak akan promosi soal tools di sesi ini. Hanya fokus pada ingin menekankan bagaimana kita sebetulnya kita bisa menjadi produsen gitu, bukan jadi konsumen konten gitu. Ketika kita mempelajari alat membuat konten yang baik, nanti ini ada alatnya tuh ada yang tidak semuanya online ya, ada yang online, ada yang offline. Artinya banyak pilihannya sebetulnya. Dan kita lihat bagaimana tadi ya membentuk package-nya tuh kayak gimana nanti kontennya. Apakah perlu visual saja? Dulu Temera biasanya visual aja, artinya grafis aja gitu ya, grafis dengan potongan ayat. Tapi ternyata ada beberapa hal yang kadang-kadang susah kalau jelasinnya pakai visual aja gitu. Dan visual itu kan biasanya snapshot ya, artinya kita baca dan kita berharap orang langsung paham gitu. Gambar dengan ada sedikit narasi itu biasanya lebih mudah untuk dipahami. Dan ini ya, aplikasi membuat konten yang sesuai, ukuran file yang sesuai, ini mungkin yang harus Temera tekankan ya. Kadang-kadang kita bikin videonya lama banget gitu, sampai orang juga males mau lihat, karena pas dilihat kan ada kalau tuh di WhatsApp tuh ya, suka ada ukuran filenya berapa, misalnya 30 mega, capek download 30 mega tuh ya. Jadi harus tahu juga bahwa kalau mau kontennya disebar lewat WhatsApp misalnya, atau kontennya disebar lewat sosial media yang lain, ukuran filenya harus yang sesuai. Jangan terlalu besar, tapi cukup untuk orang download dan langsung bisa dilihat kontennya. Dan juga desain yang baik. Misalnya desain yang baik ini contohnya warnanya, ukuran font yang sesuai, ukuran huruf yang sesuai. Jangan terlalu banyak warna. Kalau misalnya target kita adalah untuk lewat sosial media yang misalnya kontennya fokusnya pada tulisannya. Contohnya dari Temera ini, Temera sengaja eliminir jumlah warna karena kemampuan visual seseorang itu lain-lain, dan tidak semua orang punya kemampuan bisa melihat banyak warna dalam satu waktu. Itu yang juga penting ya untuk kita ketahui. Ini artinya kita bikin ini kan bukan buat kita ya, kita bikin ini kan buat orang lain ya. Jadi artinya kita harus tahu betul
apa sih kemungkinan message itu nggak akan sampai gitu, walaupun misalnya pesannya baik tapi message-nya bisa nggak sampai. Mungkin bukan dari visualnya, mungkin dari audionya, mungkin visualnya bagus tapi narasinya suara volumenya nggak kedengeran gitu ya. Jadi ini yang harus kita pahami. Oke, contoh soal. Apa nih ya kalau pakai gambar makanan. Soalnya kalau kan ini kan muslimah nih. Susah kalau nyari contoh yang agak ini, dan kalau contohnya terlalu kompleks nanti Tamira yang susah. Jadi sengaja diambil contoh yang gampang, yang apa nih yang di Malaysia. Gampang itu artinya mudah. Sengaja dicari contoh yang paling mudah supaya semuanya bisa connect ke contoh ini. Oke. Kelihatan ya. Oke. So ini kembali ke poin tadi ya, biar kita lebih mudah ininya. So tadi kan tentang apa? Satu yang paling dekat dengan kita. Contohnya Tamira di sini satu yang paling dekat adalah misalnya Antuna adalah seorang yang pro banget gitu, bikin telur dadar. Telur dadar enak banget saking enaknya satu kampung viral gitu kan. Nah kita pengen ngasih ilmu ini nih buat orang lain supaya orang lain, ibu-ibu lain yang ingin goreng telur di rumah bisa enak banget sampai semua orang senang jasanya karena dadar telurnya enak banget gitu kan. Ingin membahagiakan keluarga lah supaya keluarganya lebih harmonis dan sebagainya. Ini apa nih kalau agak exaggerate, namanya lagi lapar kan. Jadi poin pertama udah selesai ya. Ini ide yang paling dekat dengan kita. Yang kedua tadi apa ya? Audiens kan ya? Yang kedua audiens. Audiensnya siapa? Ini yang mau disasar siapa nih? Bikin telur dadar yang enak ini. Misalnya ibu-ibu atau remaja putri yang umurnya kurang lebih berapa? Misalnya kalau misalnya tahu umurnya lebih baik ya. Kalau misalnya enggak, minimal di mana? Misalnya sasarannya adalah misalnya orang yang paham bahasa Indonesia dan bahasa Malaysia. Berarti bahasa ya kita udah tahu bahasa. Apalagi misalnya di sosmed, kita mau sebar ke sosmed, berarti nanti kita tadi ya jenisnya mungkin kalau nyontohin bikin contoh cara bikin telur dadar pakai gambar agak ribet ya, agak susah ya. Jadi mungkin nanti kita mau fokus ke video misalnya dan sebagainya ya. Nanti ini kaitannya ke sana. Poin yang ketiga adalah tools ya atau alat ya. Alatnya apa nih? Misalnya kayak tadi ya, kalau kita mau fokusnya ke video, berarti kita harus pelajari alat yang bikin video mini dengan mudah. Ada tuh banyak ya, contohnya Tamira nggak mau advocating tools sih, tapi banyak lah kayaknya di handphone juga Tamira sering lihat banyak yang bikin ini ya video. Nanti mungkin pas tanya jawab, kalau memang ada yang belum tahu nanti kita coba bahas di sana. Toolsnya ya, kita langsung pelajari toolsnya. Jadi tools bikin video yang baik itu seperti apa misalnya. Terus video editing. Terus tools gimana caranya compress file. Gimana caranya bikin video yang misalnya 1 GB itu gimana caranya dibikin supaya jadi kecil ukurannya, misalnya 100 MB gitu ya. Atau yang 100 MB gimana caranya bisa bikin jadi 10 MB. Ini penting nih, soalnya kan kita mau sasar orang supaya download, mau buka ya. Kalau terlalu besar tadi kan, apalagi lewat WhatsApp, kalau terlalu besar tuh udah orang udah mikir dulu downloadnya kelamaan nih, nggak akan dilihat biasanya. Kecuali kontennya bener-bener orang cari gitu ya. Terus yang ketiga tadi ya, mau disebar kemana? Dari tool ini, biasanya dengan tool ini ada beberapa tools yang tahu, misalnya menggunakan tool X, itu dia tahu nanti kalau untuk Facebook itu besar ukuran filenya seperti ini, sebarnya kemana gitu ya. Nah, kalau
Kalau udah tahu semua, kalau udah ada semua ini, artinya kita tinggal tadi ya, tinggal susun kontennya, bahannya, terus di apa alatnya, udah gitu kita peragakan, udah gitu kita kasih tips. Pas kalau bisa sih, kalau bisa ya, upayakan tidak lebih dari 3 menit gitu. Kalau misalnya lebih pendek lebih bagus, artinya lebih mudah orang untuk punya keinginan untuk download gitu, karena biasanya kalau lebih pendek berarti filenya besar, filenya lebih kecil. Oke, mungkin itu ya. Insya Allah mau di yep, kayaknya itu aja. Itu aja ya, insya Allah ya, buat pengantar diskusi kita hari ini. Jazakumullah khair. Kalau ada pertanyaan bisa ditulis di sini ya, slides.app.gu.jl. Ini bisa pakai nanti kamera tampilkan di sini setiap pertanyaannya ya. Mungkin itu, wallahu a'lam bishawab. Ustazah Tami, silahkan untuk dilanjutkan. Jazakumullah khair, wallahu a'lam bishawab. Yang benar itu dari Allah, yang salah itu dari Tamira pribadi, yang masih banyak belajar, yang masih banyak perlu didoakan, yang masih banyak bikin kesalahan dan perlu diluruskan. Tafadhol kalau misalnya ada yang mau menambahkan, insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jazakillah khairan kasiron untuk Teh Mira. Materinya sangat padat, sangat berisi, sangat bernas. Sedikit disimpulkan, ini ya kembali lagi ketika kita ingin membuat konten, maka yang harus pertama kali dijadikan sebagai fondasi adalah niat dan azam. Kita niatnya adalah untuk niat yang baik, seperti yang tadi di awal, bahwa kita ini sebagai muslimah bukan hanya untuk sebagian orang, tapi untuk semuanya. Allah itu menyuruh kita untuk beramal ma'ruf nahi munkar. Ketika kita ingin memberikan suatu kebaikan dengan niat yang baik, maka ada beberapa tips. Yang pertama, kita bisa mulai dari hal yang penting bagi diri kita. Yang kedua, kita bisa kenali siapa sasaran audiens kita. Dan yang ketiga, pelajari alat atau tools-nya untuk membuat konten. Masya Allah, ini sangat bermanfaat ya, apalagi saat ini di mana kita sekarang memang betul-betul dalam kondisi mau tidak mau harus menggunakan teknologi gitu. Baiklah, jika ada yang ingin bertanya, boleh lewat slide.app.google/wvbpe atau juga untuk memudahkan bisa mungkin lewat grup chat ya Teh, atau lewat YouTube, atau boleh juga langsung unmute speaker dan langsung berbicara. Ini sudah ada beberapa pertanyaan di Zoom grup chat. Oke, dibacakan saja ya. Dari Mbak Aneman Tovani, tadi tayangannya pakai program apa? PPT kah? Bagaimana cara mendapatkan tulisan seperti tadi yang di samping telur dadar? Langsung jawab saja. Langsung ke toolsnya ya. Iya. Ini pakai Google Slide. Presentasinya pakai Google Slide. Yang tulisan ini ya. Mana? Jap. Ini ya. Ini pakai di laptop sekarang banyak tuh whiteboard, Windows Ink Workspace. Setiap laptop yang Windows 10 biasanya ada itu. Ada satu di ujung, kalau misalnya nggak bisa dibuka, kalau misalnya belum ada mungkin cari ya di Windows-nya, Windows Ink Workspace, nanti dia dia akan buka satu aplikasi whiteboard. Ini whiteboard. Oke. Ya, itu aja kali ya. Oke. Itu ya pertanyaannya ya? Iya, betul. Untuk pertanyaan kedua dari Mbak Yuni tentang cyber parenting katanya, kapan baiknya anak-anak dikenalkan kepada gadget? Kenapa? Kapan baiknya anak-anak dikenalkan dengan gadget? Ini tentang cyber parenting. Malah.
Ini kamera guilty as charged nih. Soalnya biasanya kita memang ini azam dari awal tuh nggak akan mengenalkan gadget dari kecil gitu ya. Tapi somehow gitu karena ibu bapaknya bidangnya dengan gadget gitu. Jadi kita berubah strategi bagaimana mengajarkan meaningful use gitu, bukannya avoid use tapi meaningful use of technology. Jadi dari kecil misalnya kita bacakan buku cerita, tapi bukunya flipbook di tablet gitu. On the same time kita juga mengenalkan buku as physical book gitu ya. Itu supaya mereka tahu bahwa Umi Abi baca buku itu bisa dari buku yang ada secara fisik atau dari internet, jadi dari gadget gitu ya. Jadi pas misalnya mereka lihat kita baca atau sedang buka tablet itu mereka tahu Umi lagi belajar ya gitu. Jadi tahu bahwa ini adalah alat untuk belajar gitu. Walaupun kadang-kadang ya namanya ya jaga gawang ya besar gitu kan. Jadi harus kadang-kadang harus ditarik ulur gitu. Ketika sudah mulai bablas harus diarahkan lagi gitu. Itu ya. Jadi mungkin sekarang fokusnya karena dihindarkan dari gadget sama sekali itu akan malah akan jadi khawatirnya gitu ya, mereka kenal dari orang lain dan orang lain yang mengenalkan tidak punya value gitu atau nggak paham tentang meaningful use, itu yang lebih bahaya gitu ya. Jadi lebih baik meaningful use itu dikenalkan di rumah, mereka tahu ini adalah alat yang bermanfaat untuk melakukan yang kebaikan. Jadi ketika mereka melihat misalnya melihat seseorang lihat yang nggak baik gitu ya, itu mereka langsung ada sense sendiri. Misalnya Huzaifah tuh kalau misalnya ada orang pakai atau misalnya kita sedang pulang ke Indonesia ya, ada beberapa misalnya di sekitar rumah yang lihat sesuatu yang nggak baik di handphone, dia langsung that's not nice misalnya, itu nggak baik gitu, itu bukan alat, itu bukan untuk itu gitu. Jadi ketika value dulu yang masuk, alat apapun mereka langsung ada sense itu ya, sense untuk itu bukan alatnya, itu bukan untuk itu gitu. Jadi kalau buat Temerasi lebih baik, maksudnya wallahu alam bisawab, itu yang sedang kita lakukan sekarang gitu. Apakah itu betul atau enggak? Wallahu alam bisawab, kita masih terus belajar. Ya. Jadi penting untuk memberikan imunitas ya daripada proteksi 100% karena pada saatnya nanti mungkin dia akan menemukan sendiri. Baik, pertanyaan selanjutnya ada 2 pertanyaan sekaligus. Yang pertama, menurut Teh Mira, konten kebaikan seperti apa yang lebih disukai oleh generasi milenial dan teknisnya seperti apa? Yang kedua, boleh tolong share tips keamanan dalam berteknologi secara umum? Oke, yang pertama dulu ya, konten kebaikan seperti apa? Kalau Temera pribadi biasanya tidak akan mencoba cari tahu tadi karena selalu bikin konten tuh dari yang paling dekat ke hati gitu ya, maksudnya paling betul-betul dari hati gitu. Misalnya hari ini tuh pengen kayak misalnya ya beberapa waktu lalu mungkin pernah lihat ya, walau alam ada teman-teman di sini yang dapat nggak konten tentang sebentar ya, mau coba. Ini kebuka nggak ya WhatsApp-nya? Kelihatan WhatsApp nggak? Nggak kan ya? Kelihatan deh. Ada WhatsApp, Kak? Kelihatan ya? Aduh, ketahuan deh. Nanti mau coba cari konten. Biarlah. Mana ya? Aduh. Ini kali ya. Kayaknya pernah sharing gitu tentang sesuatu. Ya Allah. Ketika dicari selalu Cegu di mana Cegu ya? Aduh, di sini kan pernah sharing ya. Which one, Mira? Yang the one that I share with you last time, the short video. For friendship, I shared here, right? Di sini ya? Friendship, is it? Or in different group? I think in a awesome group. Friend. Awesome group. Yeah. Awesome group ya? Yep. Okay. I think so, yeah. Aduh. Okay. Was it this one ya?
Is that Awesome Group? Yeah, it is. Is that's the one? Yeah, it is Awesome Group. Yep. Oh, this one I is it. just missed it. Okay. Oh ya, ini. Yep. Oke. 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 Shall Yep, I ya. forward that into Komi group? Oh yes, you can. Okay. Huh? Can I forward that to the Komi group? Assalamualaikum. Yes, boleh. Ya. Hari ini ingin berbagi sedikit tentang bagaimana kita bisa bersedekah dengan ilmu. Ini pesan cinta dari Ummu Hohi buat Antuna semua. Mungkin di antara Antuna hari ini ada yang sedang jenuh, sedih, atau takut karena kita tidak bisa beraktivitas seperti biasa. Di saat-saat seperti ini, ingin rasanya kita bertemu, duduk melingkar, sambil saling berbagi semangat untuk bisa terus bertahan menghadapi masa-masa sulit seperti ini. Tapi Antuna tahu kan, di saat takut, sebetulnya kita sudah dibekali dengan banyak kemudahan. Salah satunya, kita bisa terus beramal soleh dan memberikan yang terbaik apa yang kita miliki untuk sekitar. Mungkin yang terbayang biasanya sedekah. Tapi di saat seperti ini bagaimana mau sedekah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah yang paling baik adalah jika seseorang mempelajari suatu ilmu, kemudian dia mengajarkannya kepada saudara muslim lainnya. Ini adalah hadis riwayat Ibnu Majah. Artinya, ketika saat sulit seperti ini, kita juga masih bisa bersedekah dengan ilmu kepada saudara-saudara yang lain. Mungkin masih ada ketakutan. Caranya gimana? Caranya banyak sekali. Contohnya bisa dengan membuat video mini seperti ini. Atau membuat postingan kecil, membuat artikel kecil yang mudah dibaca tapi bisa memberi semangat. Tapi kan yang lain udah banyak. Kadang-kadang bukan karena orang belum tahu jadinya dia belum beramal. Tapi mungkin karena belum tersentuh keikhlasan orang yang menyampaikan. Mungkin dengan keikhlasan kita, justru orang jadi lebih mudah untuk bergerak dan beramal. Jadi jangan pernah takut karena yang lain sudah banyak berbuat. Luruskan dan kuatkan keikhlasan kita, lalu berikan ikhtiar yang maksimal dengan buah amal yang baik. Rangkai sebuah bentuk konten yang sederhana, mengena, tapi mudah orang untuk pahami. Insya Allah, ini bukan jadi ketakutan lagi kan? Oke, selamat bersinar dan menebar manfaat. Insya Allah kita bisa. Fi amanillah. Assalamualaikum. Oke, kayak gitu ya. Jadi Tamara biasanya nggak akan pakai yang topik yang bombastis istilahnya. Kalau misalnya itu yang bisa Tamara buat, ya itulah yang Tamara hasilkan gitu. Masalah nanti akan viral tidak viral, it's out of my concern gitu. Nggak penting gitu. Dan kadang-kadang Tamara lebih senang tanam lupa gitu. Tanam lupa. Masukkan dalam sosmed, tinggalin. Gitu. Nggak usah dimonitor terus gitu ya. Setiap detik, aduh udah sejam nggak ada yang like. Nggak penting gitu. Kan tujuannya bukan merubah, bukan kita nggak punya power gitu untuk merubah seseorang. Kita cuma punya power untuk menanam kebaikan. Apakah nanti akan tumbuh, apakah nanti akan berbuah, itu kuasa Allah aja gitu. Biar kita serahkan pada yang maha memiliki kekuatan untuk mengubah bibit yang kita tanam itu menjadi tanaman gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang pertama. Tadi yang kedua apa ya, Tam? Sorry, Afwan. Lupa. Boleh share tips keamanan dalam berteknologi secara umum. Nah, mungkin sekarang juga dengan isu Zoom ya, Teh. Katanya Zoom tidak aman lah dan lain sebagainya. Ini di sini ada 2 pakar IT nih. Dr. Muti itu pakar IT juga. Jadi nanti mungkin boleh nambahin ya, Ceko ya. Kalau dari yang Teteh paham ya, apapun bentuknya, selama itu berkaitan teknologi, resiko itu pasti ada. Ya. Selalu ada resiko.
nggak usah Zoom ya, nggak usah Zoom. Apapun itu, mau pakai sosmed kah, mau pakai WhatsApp gitu ya, as simple as WhatsApp pun ada resikonya gitu. Jadi nggak ada satu teknologi pun yang risk free gitu ya, yang tidak beresiko tuh nggak ada. Cuman masalahnya kembali ke kita ya, bagaimana sih mengupayakan supaya ketika kita menggunakan teknologi itu kita tahu resikonya. Kan kadang-kadang orang nggak mau tahu resikonya ya, yang mau tahu manfaatnya aja. Nah jadi cari tahu resikonya apa. Misalnya dengan menggunakan WhatsApp, setiap istilahnya gini ya, kita pakai selang orang nih gitu kan, kita mau mengalirkan air dari rumah ke rumah orang lain gitu ya. Tapi kita pakai selang orang lain. Itu kita nggak bisa garansi ya di tengah-tengah jalan selangnya nggak bocor, selangnya nggak kotor, kan kita nggak bisa tuh garansi itu. Tapi kita bisa mengupayakan kan, minimal kita mencari tahu dulu, ini selangnya benar bersih nggak? Resikonya kalau ada kotor itu jenis kotoran seperti apa? Kalau bocor itu bocornya di mana gitu kan? Makanya kita coba cari tahu dulu. Atau misalnya karena kita tahu ada kemungkinan untuk bocor, kita nggak akan ngalirin air yang mahal banget gitu ya, atau yang istilahnya tuh air yang mahal banget gitu nggak akan dialirin ke sana gitu ya, karena kita tahu ada kemungkinan bocor, ada kemungkinan kotor. Jadi kita lebih hati-hati untuk mengalirkan air lewat selang itu. Kalau buat Tamira lebih baik kita persepsinya seperti itu ya. Jadi jangan berpikir bahwa ini ada Al-Quran, Pak. Tidak beresiko gitu. Itu ya yang termasuk dengan Zoom ini, walaupun dengan Zoom sendiri kan sudah sudah berupaya ya mengantisipasi banyak kekurangan, dan bahkan baru-baru ini kan sudah di-declare ya bahwa mereka terus konstan melakukan patching atau perbaikan terhadap platformnya, diminta untuk terus mengupgrade dan sebagainya gitu ya. Artinya mereka sendiri sudah melakukan upaya. Tapi kalau masih bocor juga, ya itu ada dua kemungkinan, bisa jadi dari platformnya atau bisa jadi dari sisi kita ya. Kita mau pakai Zoom, tapi passwordnya udah di-share kemana-mana, dan ini adalah misalnya meeting penting banget, tapi passwordnya disebar pakai WhatsApp misalnya gitu ya. Kalau misalnya forum seperti ini sih nggak masalah ya, tapi kalau misalnya meeting banget nih, penting banget, rahasia banget yang mau kita bahas di meeting ini, tapi disebar passwordnya pakai WhatsApp, dan di Zoom-nya nggak di-enable waiting room gitu ya, jadi orang main masuk aja gitu asal punya password, itu jadi bahaya gitu. Nah jadi ada dua sisi nih, platformnya sudah menjadi baik, tapi human error-nya masih dibuka, tetap aja bisa jadi beresiko gitu. Jadi intinya pelajari platformnya dan lebih hati-hati untuk menggunakan platformnya. Kalau rahasia negara yang super rahasia, ya jangan lewat forum seperti ini, datang ketemu orangnya langsung ngomong, itu yang paling aman gitu ya mungkin. Wallahu a'lam bishawab. Ya, atau Cikgu ada mau ditambahkan, Cikgu? Oke. Saya rasa that is the best answer, Mira. I have nothing to add. Oke, alhamdulillah. I think we should be using dengan penuh tanggung jawab, right? Yeah. And more responsibility. Yes, with all full of Cikgu? responsibilities, yeah, with responsibilities. Yeah. Okay. So responsible use-nya itu dari dua sisi ya, dari kita nggak bisa nuntut platform aja yang tanggung jawab soal security, tapi di sisi kita nggak berusaha untuk cari tahu juga void dan jadi nggak kena juga tuh gitu, karena biasanya yang umumnya masalah dengan security itu bukan di softwarenya atau platformnya, biasanya tuh human error tuh biasanya. Jadi kita harus cari tahu lah dari sisi kita bagaimana mengantisipasi kemungkinan adanya resiko itu datang dari diri kita. Itu wallahu a'lam. Ya, Ana kembalikan lagi. Oke, Taib. Pertanyaan selanjutnya, ini dari Habibah. Silahkan. Teh, saya seorang content creator, punya akun khusus untuk hobi juga. Saya tahu sekarang masih sedikit atau bahkan kurang konten yang bermanfaat untuk umat. Tapi sekarang jujur males banget bikin karena netizen sering sensitif.
Minta tipsnya untuk tetap konsisten dan bikin konten yang less kontroversial. Oke. Masya Allah. Barakallahu fikum. Semoga apa yang ditanam dan dihasilkan adalah buah dari keikhlasan ya. Bagaimana sih kita supaya terus istimror, istiqomah gitu, menghasilkan kebaikan? Kembali lagi kan tadi ya, bagaimana kita memulai kebaikan itu sendiri. Kalau ketika kita melakukan kebaikan, tujuan kita adalah tadi ya, ridho Allah gitu ya, adalah hanya ridho Allah saja. Sebetulnya ketika itu menjadi kontroversi, selama tadi tujuannya baik dan upaya kita baik, kita sudah memastikan semuanya kita jaga dengan baik, kontennya kita jaga dengan baik, tujuannya kita jaga dengan baik dan sebagainya. Ketika itu terus jadi juga kontroversi gitu ya. Ada orang yang ngomongin, ada orang yang bikin jadi joke gitu ya misalnya, terus udah gitu joke-nya jadi viral pula gitu ya, lebih viral dari kontennya gitu. Buat Teh Mira pribadi ya, buat anak pribadi, buat kamera pribadi, sesuatu yang tidak bisa kita kontrol itu artinya Allah sudah izinkan terjadi sebagai suatu bentuk tarbiyah gitu. Tarbiyah buat orang yang menerima, pendidikan bagi orang yang menerima, pendidikan bagi kita yang menghasilkan. Artinya mungkin kita harus evaluasi lagi dari sisi kita ya. Mungkin kita harus evaluasi lagi, mungkin ada bentuk yang lebih baik, mungkin ada bahasa yang lebih baik, mungkin ada cara yang lebih baik. Artinya kita juga nggak error free kan, kita juga masih mungkin ada melakukan kesalahan. Tapi gitu ya, kalau kita sudah evaluasi dan kita sudah pelajari, memang ini caranya gitu, memang udah nggak bisa lagi gitu. Ya ini mungkin faiza azamta fatawakal Allah. Mungkin ini waktunya kita buat tawakal gitu. Tapi kita jangan dimotivate, kita jangan jadi merasa kayaknya udah deh, udah nggak perlu lagi lah gitu. Ingat ya, in ahsantum li anfusikum. Di surat Al-Isra ya ayat 17 ya. Mungkin ada yang bisa ingatin ya. In ahsantum li anfusikum. Setiap kebaikan itu sebetulnya buat kita sendiri kok, bukan buat orang lain. Ketika kita menanam kebaikan itu kebaikan buat kita sendiri. Irrelevant apakah orang nanti akan kasih kita certificate of completion the best content creator of the world gitu ya. Atau orang malah jadi viralkan kesalahan kita. Nggak jadi masalah gitu. Biar Allah nanti yang selesaikan dengan mereka yang memang di dalam hatinya ada ghil gitu ya, ada rasa dengki gitu. Biar Allah yang selesaikan. Tapi kita azamnya kan kita sudah guard gitu, kita sudah jaga supaya semua ikhtiar kita adalah ikhtiar yang sempurna gitu. Nah, ketika masih salah juga gitu ya, udah lepaskan, bukan urusan ukhti lagi, bukan urusan kita lagi sebagai content creator gitu ya. Jadi terus upayakan terus menghasilkan. Terputus Kak suaranya. Ahsantum li anfusikum. Kebaikan itu sebetulnya kita lakukan hanya kebaikan itu akan kembali ke kita. Kebaikan itu akan kembali ke kita. Kok nggak kelihatan? Kok saya jadi viral? Kok orang banyak cemoohin saya? Kebaikannya di mana? Nggak usah dirasionalisasi kalau misalnya memang kita belum ada ilmunya. Siapa tahu ternyata dengan itu orang yang tadinya gitu ya, misalnya berniat untuk melakukan kesalahan, untuk melakukan maksiat, misalnya nggak jadi, dan akhirnya dengan tidak jadinya maksiat itu, misalnya daerah kita jadi lebih aman gitu ya. Kan kita nggak tahu tuh, itu kan jauh banget gitu ya. Tapi kita yakin ketika Allah ketika Allah tekankan bahwa in ahsantum li anfusikum, kita lihat, kita nggak lihat, sebetulnya kebaikan itu sudah datang pada kita gitu. Dan di surat Yasin kan ya, ada yang di situ kan ditekankan bagaimana kita sebagai seorang mukmin itu kita lihat, kita beriman bukan hanya apa yang kita lihat, tapi juga dengan yang ghaib. Artinya bisa jadi hal-hal yang lain yang sedang terjadi saat ini karena kebaikan kita akhirnya sudah bisa dicegah gitu. Dengan orang yang berniat maksiat akhirnya mungkin sudah berubah menjadi tidak bermaksiat misalnya. Wallahu a'lam bishawab gitu ya. Itu mungkin ya, wallahu a'lam. Begitu ya? Iya.
Pertanyaan selanjutnya Teh. Suka belum siap kalau menampilkan diri kita di sosmed karena takut disalahgunakan. Misalnya video atau foto diambil orang lain, diedit, dan dijadikan suatu konten yang mungkin tidak baik kalau kita tampilkan diri kita di sosmed. Ada resikonya nanti di akhirat nggak ya? Itu yang pertama. Yang kedua, berapa lama dalam sehari anak-anak diperbolehkan melihat gadget, screen gadget? Afwan, yang tadi agak putus-putus. Yang pertama, Yang kalau pertama kita banyak itu takut video, takut kalau kita bersosmed, video dan fotonya diambil orang lain, dipakai untuk hal yang tidak benar. Oke, video dan fotonya dimanfaatkan jadi nggak baik gitu ya? Ya, oke. Alright, kalau walau alam ya, kalau Antuna lihat sosmed Temera jarang biasanya taruh foto-foto pribadi kecuali untuk yang memang harus ada di bagian dari foto itu. Tapi misalnya liburan itu biasanya jarang ada foto yang atau kalaupun ada jarang banget gitu ya. Biasanya menghindari constant posting yang sifatnya tadi ya, foto-foto yang ini. Kalau biasanya Temera begini, intinya ketika kita posting itu sebelum press button, draft dulu deh gitu. Jangan langsung send ya. Kalau bisa draft dulu, udah gitu kita lihat lagi, misalnya 1 menit kemudian atau 2 menit kemudian. Itu benar nggak? Pantas nggak? Gitu. Jangan langsung instan, jangan latah nih jempolnya gitu ya. Jangan langsung masukin, set gitu lah. Langsung udah refleks gitu. Ambil foto, set gitu. Biasanya kan sekarang kayak gitu ya. Saking instannya. Coba tanya lagi, betul nggak gitu. Ketika itu posting akan memberikan manfaat nggak? Karena yang lihat bukan kita doang gitu. Itu bukan archive buat kita doang, itu archive buat publik gitu ya. Atau kalaupun misalnya private pun tetap ada publik kan di situ ya, beberapa orang yang bukan dari keluarga kita misalnya. Jadi kalau buat Temera, kita coba internalisasi yang ayat yang Allah Ta'ala sampaikan di surat Al-Baqarah ya, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Setiap gerakan hati aja dihisab, amal kita dihisab, gerak hati aja dihisab gitu ya, apalagi postingan gitu kan, postingan udah jelas publik gitu. Jadi coba lihat lagi gitu, kalau misalnya postingan itu akan menjadi baik, ketika itu viral dan disalahgunakan, misalnya tadi ya, video Temera itu misalnya ada yang salah gunakan, misalnya dirubah-rubah ini, ya itu udah zona tawakal Temera gitu. Udah nggak bisa, I cannot change something that I cannot change gitu. Tapi kan sudah tadi ya, minimal tidak menggunakan foto, sudah misalnya ada orang yang ada sebagian kelompok yang misalnya resisten ya dengan menggunakan wajah misalnya atau ini sudah dieliminir sedemikian rupa supaya jangan sampai menggunakan hal-hal yang sifatnya masih banyak debat di sana gitu. Jadi itu yang walau alam bisa, tapi insya Allah kita ketika pertanyaan itu ada, sebetulnya yang paling pandai menjawab adalah diri kita sendiri gitu, insya Allah. Apakah yang sudah kita posting selama ini adalah bentuk kebaikan untuk orang lain atau bukan? Tadi yang soal gadget apa ya, Tam? Berapa lama anak sehari boleh dapat screen time? Gimana dosanya kalau anak-anak pakai gadget nggak baik gitu? Oh bukan, itu dosanya yang tadi untuk foto di sosmed itu kalau misalkan disalahgunakan, kena ke kita dosanya di hari akhir nanti. Yang kedua itu pertanyaannya berapa lama dalam sehari anak-anak diperbolehkan melihat screen gadget? Alright. Oke, yang pertama kayaknya udah terjawab ya, insya Allah. Yang kedua, yang soal screen time, ya, idealnya sih jangan terlalu lama ya. Dan tidak terlalu lama itu biasanya beda antara orang tua ke orang tua. Kalau Temera, apalagi sekarang ya, karena banyaknya sekarang kelas online, jadi otomatis menggunakan gadget waktunya lebih lama. Jadi akhirnya dikasih kesempatan untuk melihat laptop atau handphone lebih lama karena ada excuse kelas itu. Tapi kita juga harus monitor ya. Betul nggak sih dipakainya buat belajar gitu. Kalau misalnya enggak ya ini. Jadi bukan lamanya sih. Walaupun misalnya cuma 5 menit, tapi konten yang dibiarkan dilihat anak-anak itu bukan konten yang wajar, 5 menit itu bisa bahaya gitu. Tapi
waktu dikasih misalnya setengah jam, tapi kita terus monitor, dan kita banyak sekarang ya mekanisme untuk monitor apa yang dilihat anak-anak ya. Misalnya YouTube-nya jangan YouTube yang biasa, misalnya YouTube Kids kan ada ya. Dan YouTube Kids juga kita ikutin gitu. Kita bisa lihat history yang dia lihat apa aja gitu. Atau misalnya kita duduk di samping mereka. Jadi kita tahu setengah jam itu adalah meaningful use gitu, bukan abuse gitu ya. Jadi tadi ya bukan selain durasinya, bisa jangan terlalu lama ya. Mungkin ibu-ibu lebih paham lah berapa lama, tidak lama gitu ya. Tapi yang paling penting adalah lihat apa yang dilihat anak-anak kita. Jangan sampai kita melepas, dibiarkan atau autopilot gitu ya. Jangan sampai dibiarkan lepas tanpa batas gitu. Wallahu a'lam bishawab. Oke, pertanyaan selanjutnya, Ya. Bagaimana membedakan konten hoax dengan yang tidak? Oke. Kalau kontennya, kalau kontennya dalam bentuk image ya, misalnya dapat postingan nih di WhatsApp gitu ya tentang berita apa gitu. Misalnya ada postingan apa di WhatsApp, gambar itu di save, udah gitu di drag misalnya ke Google Image gitu ya. Ada kan kita tahu ya ada Google Image. Nah, misalnya tadi cari image buat ini nih. Oke, foto itu dari komputer kita di drag ke sini ke image ini, nanti keluar tuh apakah gambar itu betul sesuai. Kadang-kadang kalau itu dari berita, kadang-kadang beritanya tahun kapan terus dibikin konteksnya seperti sekarang. Itu kelihatan tuh nanti berita aslinya. Itu bisa ketahuan gitu ya, apakah itu hoax atau legit gitu ya, atau ya misalnya apakah itu konten yang betul atau yang enggak gitu. Nah, ini salah satu bentuknya. Yang kedua, filter informasinya. Lihat kontennya gitu ya. Jangan sampai kita tahu nih secara saintifik atau misalnya baru-baru ini ya, ada misalnya tumbuhan-tumbuhan yang bisa menyembuhkan corona, daffodil, pH-nya 24. Kan kita tahu gitu kan, pH kan nggak pernah di atas 14 gitu. Kalau bisa pH 24 viral gitu kan, artinya orang nggak filter gitu isinya gitu kan. Nah, jadi hal-hal seperti ini ya, pakai common sense kita gitu. Ilmu yang belajar dari SD itu dipakai gitu kan, pas untuk membaca konten. Jangan sampai asal kelihatan benar, apalagi di atasnya pakai John Hopkins. Padahal yang John Hopkins sendiri nggak tahu gitu ya ada konten kayak gitu viral gitu. Jangan sampai itu dibiarkan, atau jangan sampai kita malah yang membantu memviralkan karena kita nggak mau filter, nggak mau baca utuh beritanya. Itu ya, wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan selanjutnya, antara Malaysia dan Indonesia, mohon disebutkan hal-hal yang membedakan rules dalam menggunakan media sosial agar kita lebih hati-hati. Ada perbedaan nggak antara Indonesia dan Malaysia? Menggunakan mungkin undang-undang atau perpu gitu, rules untuk menggunakan media sosial. Ada perbedaan nggak antara negara Indonesia dan Malaysia? Kayaknya sih secara general sama ya. Artinya kita punya PDPA, Personal Data Protection Act. Kayaknya kurang lebih yang kayak gitu sih sama. Ada mungkin sedikit perbedaan dalam beberapa pasal, tapi kayaknya itu bukan sesuatu yang begitu penting, terutama buat kita publik. Cuman mungkin yang sama pentingnya, yang sama juga banyak terjadi di negara Asia lah ya, bukan Malaysia dengan Indonesia aja. Umumnya di negara Asia ini adalah bagaimana kita melihat teknologi mungkin yang sama ya. Dulu waktu Temra di Australia sih nggak begitu penting ya pakai handphone yang jenis paling baru gitu. Maksudnya level konsumtif terhadap teknologi itu nggak begitu terasa gitu. Tapi ketika pulang itu kan kayaknya kalau pakai handphone jenis jadul padahal fungsinya sama gitu ya, atau misalnya features yang baru belum ada di handphone itu kok kayaknya banyak sering terlihat merasa terganggu gitu. Jadi cepat banget gitu teknologi orang terhadap kebutuhan teknologi terbaru itu terasa banget di Asia gitu, di developing countries. Tapi kalau di developing countries biasanya
Enggak begitu gitu. Kenapa? Walau alam ya mungkin tadi ya bentuk sosial normnya udah berubah gitu. Status sosial teknologi itu jadi kayak status sosial, bukannya pengetahuan terhadap teknologi yang harusnya jadi status sosial gitu. Harusnya kan pengetahuan terhadap menggunakan teknologi ya yang jadi status sosial, bukannya gadget yang dibawa gitu yang status sosial. Tapi kita karena sudah begitu dibentuknya, jadi sebegitu penting gitu menggunakan teknologi terbaru, handphone terbaru, ya apapun itu terbaru gitu ya, misalnya tadi ya misalnya handphonenya, laptopnya penting gitu, padahal yang dipakai yang dilihat itu lagi gitu. Nah ini yang mungkin jadi tantangan kita ya. Kalau dari sisi selebihnya sih dari regulations kayaknya kurang lebih sama. Itu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya ini dari grup Komi ya. Kalau membuat konten itu biasanya pakai alat apa ya? Maksudnya kalau pakai HP-nya yang seperti apa atau kameranya kamera seperti apa yang direkomendasikan oleh Teh Mira untuk membuat video yang berkualitas? Ada nggak kira-kira? Oke, Teh Mira tadi ya nggak begitu ke konten tools ya, dan berusaha untuk tidak advocate atau menyarankan jenis tool tertentu. Tapi kalau misalnya harus tadi ya, misalnya tadi yang Teh Mira bikin tadi itu pakai PowerPoint, as simple as PowerPoint. PowerPoint, image-nya disusun di PowerPoint, udah gitu Teh Mira rekam. Sekarang rekam yang gratis banyak ya, ada screen capture itu banyak, ada Screencast-O-Matic, ada PowerSoft, itu adalah beberapa tools ya yang bisa langsung capture dan langsung bisa narasi di video itu. Udah gitu nanti di blend in pakai musik sedikit kalau Teh Mira pakai software namanya Filmora, tapi banyak lagi ada Camtasia. Tapi ada banyak lagi, ada Camtasia, Filmora, banyak lah yang gratis juga banyak. Ya, ini kebetulan Teh Mira punya yang komersial karena kita harus produce e-learning content, jadi Teh Mira beli yang softwarenya gitu. Tapi kalau Antuna hanya untuk sesekali bikin gitu ya, dan perlu video editing, kayaknya banyak yang gratis dan nggak perlu harus komersial nggak usah komersial software. Tapi banyak tadi ya beberapa di antaranya tadi as simple as PowerPoint aja juga bisa dipakai untuk bikin slideshow. Gitu. Oke, ini mungkin pertanyaan selanjutnya juga sudah terjawab tadi ya. Pertanyaannya video editor apa yang mudah digunakan untuk beginner? Jadi kita bisa memulai dengan apa saja ya Teh ya, yang kita bisa. Kalau mau di Windows itu umumnya ada Windows Movie Maker ya. Kalau nggak salah ada Movie Maker. Itu as simple dulu. Teh Mira ngajarin anak-anak kecil. Mungkin Tami ikut nggak ya, yang junior dain digital di kampus itu ya, Teh Mira ngajarin adik-adik kita pakai bikin movie itu pakai Movie Maker, nggak ada install kan, langsung ada di dalam laptop. Itu juga bisa jadi untuk alat buat bikin konten gitu. Jadi not necessarily harus alatnya dulu nih, kita nggak bisa dakwah nih kalau nggak ada alatnya, nggak juga gitu. Banyak yang gratis juga banyak. Pertanyaan selanjutnya. Kalau buat konten pakai foto-foto dari Google atau video dari YouTube, apakah wajib untuk mencantumkan source setiap fotonya? Kalau tujuannya adalah untuk komersial, iya. Ya, di situ disebutkan ya, for commercial use, please. Ini. Tapi kalau misalnya untuk education, misalnya untuk ini, kita ada namanya fair use atau common creatives. Ada banyak di situ ya, di website, di Google misalnya cari aja, common creatives media. Itu banyak tuh, mereka memang udah donate untuk orang memang donasi untuk free use gitu, fair use. Tapi kalau tadi ya misalnya konten itu mau dibikin untuk jadi dakwah, tapi dakwahnya kita mau generate subscription gitu, nah itu harus nggak halal nantinya kalau itu dipakai buat nyari uang ya. Itu karena udah disebutin di situ. Kalau untuk commercial use harus minta izin yang punya. Tapi kalau private educational use biasanya kita ada namanya fair use policy. Oke. Pertanyaan selanjutnya,
apa hal yang perlu diperhatikan ketika kita mau share dengan sasaran yang heterogen. Misalkan dalam grup itu ada lintas umur, lintas agama, dan lain-lain. Sehingga membuat karena heterogen itu ketika kita mau bikin konten itu selalu ragu, bahkan ujung-ujungnya nggak jadi. Gimana Teh? Kalau Tamara, kalau memang harus menghasilkan untuk yang heterogen, seheterogennya kelompok kan kita punya common value ya. Common value-nya misalnya tadi ya heterogen untuk pelajar misalnya. Pelajar heterogen tapi kita punya common value. Misalnya tentang pendidikan itu kan penting buat semuanya ya. Kita bisa bikin tips 5 tips on how to survive online learning. Terus kita kasih tips-tipsnya misalnya tadi ya nggak apa-apa misalnya kita masukkan nilai-nilai kita ya misalnya mulai dengan niat yang baik. Ya orang yang non-muslim juga harus ada niat yang baik kan, terlepas mereka tujuan niatnya apa tapi harus ada niat yang baik. Nah hal-hal yang kayak gitu kayaknya lebih bermanfaat gitu dibanding kita hanya sekedar injek opini gitu ya, misalnya cuma memasukkan video yang opini kita aja, nah, kan itu buat orang lain juga pasti udah dilihat manfaatnya kurang. Tapi kalau kita tahu common values-nya ada, manfaatnya juga akan sama buat semuanya. Kita tinggal bahasakan bahasa yang sesuai dengan audiensnya. Udah gitu tadi ya lihat yang penting untuk semuanya gitu. Karena kan ini menjadi manfaat, berarti harus yang penting buat semuanya. Kalau lintas umur, lintas agama, lihat lagi lintas agama juga sama berarti. Lihat what is the urgency gitu. Apa sih urgensinya kita masukkan konten itu? Dan kalau misalnya masih nggak berani ya berarti kita belum tadi ya yang di awal itu yang nomor 1. Kita berarti belum merasa dekat dengan topik itu. Kalau kita udah tahu banget, udah pernah ngamalin sih harusnya udah nggak ada kekhawatiran seperti itu ya. Karena kita memang udah tahu banget gitu. Kita udah tahu banget itu penting dan kita pernah mengamalkan. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah sepertinya semua pertanyaan sudah terjawab ya. Dan waktu juga sepertinya sudah hampir habis. Kalau masih ada pertanyaan boleh disampaikan di grup Komi. Ini terakhir mungkin ini kajian yang sangat menarik, bahkan tadi ada tentang cyber parenting juga. Mungkin kapan-kapan Temira bisa diundang lagi ya di sini untuk sharing tentang cyber parenting untuk kita sebagai ibu dan calon ibu bagaimana menghadapi tantangan ya di dunia digital saat ini, khususnya untuk membesarkan anak-anak kita. Mudah-mudahan nanti ada jodohnya, ada waktunya Temira bisa sharing lagi di sini. Boleh, insyaallah. Ya. Apaan sekalian ini mengenalkan. Ini kebetulan di grup ini kan ada tadi ya Dr. Murni. Dr. Murni juga pakar di bidang human computer interaction. Jadi mungkin nanti beliau bisa sharing juga karena mungkin untuk konten desain ini beliau yang lebih paham ya karena bagaimana interaksi manusia dengan komputer dan teknologi itu beliau sudah tekuni lama. Jadi insya Allah mungkin kedepannya bisa diundang juga mungkin. Wallahu a'lam ya. Dimanfaatkan nih energi kebaikan yang banyak nih. Iya betul sekali Teh. Apalagi tadi waktu dapat hadis itu yang sedekah yang paling baik itu adalah jika seseorang muslim mempelajari suatu ilmu kemudian ia mengajarkan kepada saudara muslim lainnya. Itu dalam banget dan itu juga yang sering Mbak Yuni bilang ya sebagai founder Komi bahwa kita ini semuanya punya background yang masing-masing berbeda gitu. Jadi kenapa nggak kita sharing dengan kapasitas ilmu kita masing-masing agar ilmunya menjadi bermanfaat. Iya, alhamdulillah. Barakallahu fiik. Ya, mungkin itu saja untuk hari ini karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 12 di Indonesia, pukul 1 di Malaysia, sudah azan zuhur ya. Jazakillah khairan kasiran untuk semuanya, untuk peserta, untuk pendengar, juga untuk Teh Mira khususnya. Mudah-mudahan banyak kebaikan yang bisa kita ambil hari ini. Mudah-mudahan berkah dan Allah ridho. Dan insya Allah ini menjadi amal jariah ya dari Teh Mira juga untuk kita semua. Amin. Ya,
Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan minkum ya. Assalamualaikum. Apa jazakillah khair. Pokoknya udah. Jazakillah khair, Teh Mira. Kami mau foto bareng kan? Oke, bye-bye. Alhamdulillah. Terima kasih semuanya. Ya. Ini katanya ada yang mau foto bareng. Oh, udah ditutup. Foto yuk nggak apa-apa yang sisanya. Tapi yang di YouTube-nya udah dimatiin dulu, Teh. Nggak apa-apa. Kita matiin dulu ya. Di YouTube-nya matiin dulu.